Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Saudara, penarikan diri Rusia dari perjanjian perlucutan senjata nuklir memicu kekhawatiran baru akan lomba senjata nuklir antara Amerika Serikat dan Rusia. Analis khawatir ini juga akan memantik negara lain untuk menyalahgunakan program nuklir mereka. Presiden Rusia Vladimir Putin umumkan penangguhan keikutsertaan Rusia dalam perjanjian bilateral AS-Rusia untuk mengatur senjata nuklir kedua negara. Putin menyebut perjanjian tersebut tak masuk akal, terutama ketika NATO membantu Ukraina melawan Rusia. Putin juga memerintahkan kesiapan senjata nuklir darat Rusia dan menjanjikan tambahan anggaran. Продолжим серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования «Кинжал» и начнем массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон». Meski demikian, penarikan diri Rusia dari perjanjian ini tak punya dampak langsung, menurut analis. It was going to expire anyway, so having the end of the treaty come is not going to change very much in the substance of military relations between the two. Jika digabungkan, AS dan Rusia memiliki 90% senjata nuklir di dunia. Kekhawatiran akan perlombaan senjata nuklir tak hanya antara Rusia dan Amerika, tapi juga negara lain yang memiliki senjata nuklir seperti Tiongkok. How can anyone make the case to China that they need to limit their program if the US and Russia have no limits on their own? Putin tanpa memaparkan bukti menyebut AS mencoba untuk kembali melakukan uji coba senjata nuklir. Dan jika benar dilakukan, Rusia akan melakukan uji coba serupa. Amerika Serikat, Rusia, Prancis, Inggris, dan Tiongkok berhenti menguji coba senjata nuklir pada tahun 1990-an. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke bantuan tunjangan pangan era pandemi COVID di Amerika yang akan berakhir pada pekan ini dan diperkirakan akan berdampak besar pada jutaan keluarga di Amerika. Hampir 30 juta warga Amerika bersiap menghadapi turunnya jumlah bantuan tunai pemerintah untuk membeli makanan setiap bulan. Pasalnya, mulai 1 Maret ini, pemerintah federal akan mengakhiri pemberian bantuan era pandemi bagi keluarga berpenghasilan rendah dalam program bantuan gizi tambahan yang disebut SNAP. Bagi rata-rata penerima, ini berarti menyusutnya jumlah bantuan bulanan sebesar hampir $95 atau sekitar 1,5 juta rupiah untuk membeli bahan makanan. Jumlah pengurangan ini bisa lebih tinggi bagi banyak keluarga menurut sebuah analisis. Dana bantuan darurat ini disetujui Kongres Amerika di awal pandemi pada Maret 2020 dan diperpanjang setahun kemudian. Tunjangan ini berlanjut pada saat keadaan darurat COVID masih diberlakukan. Tapi pemerintah Amerika telah menetapkan kondisi darurat ini akan berakhir pada bulan Mei mendatang. 18 negara bagian telah mengakhiri pemberian tunjangan sementara, dan ini terjadi saat inflasi masih tinggi dengan harga makanan sudah naik lebih dari 10% selama setahun terakhir. Berakhirnya bantuan langsung tunai era pandemi COVID ini mencemaskan jutaan warga Amerika, karena nilai bantuan dari pemerintah federal itu akan kembali ke angka sebelum pandemi. Padahal mereka sangat bergantung pada program tunjangan itu untuk bisa membeli makanan yang harganya kian meningkat. Jacqueline yang tinggal di pinggiran Los Angeles, negara bagian California, adalah penerima program bantuan makanan pemerintah Supplemental Nutrition Assistance Program atau dikenal dengan singkatan SNAP. I don't make a lot. I'm a preschool teacher. So it's kind of like, it's really difficult to try to afford food. So SNAP has helped me so much in that way. Sejak 2020, penerima bantuan seperti Jacqueline menerima bantuan lebih dari pemerintah federal. Tapi dengan berakhirnya bantuan tambahan federal, uang yang diterimanya akan separuh angka yang diterimanya sejak awal pandemi. I know that the benefits that we were given were increased because of the pandemic, and now they're going to be decreased again, which is a little scary, to be honest. Bantuan tambahan yang pertama disahkan Maret 2020 telah diperpanjang beberapa kali sebelumnya. Tadinya kelompok advokasi seperti Food Research and Action Center menginginkan tambahan bantuan berlanjut hingga darurat COVID resmi dicabut. Unfortunately, Congress made a decision in December, this past December,
to end those boosts prematurely. They were supposed to be set to last for the duration of the pandemic public health emergency, which currently still is in place and will be in place at least until early May. Persentase pengurangan bantuan bervariasi, tergantung faktor seperti pemasukan masing-masing penerima dan jumlah anggota keluarga mereka. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok kelompok gamelan of the New Moon yang mendapatkan momentum untuk memperkenalkan musik tradisional Indonesia di kota Houston, Texas, lewat pertunjukan di Song of the Earth Festival yang digelar oleh Houston Symphony. Pementasan ini juga menampilkan kuartet musik gesek Houston Symphony dengan karya komponis Claude Debussy yang terinspirasi oleh musik gamelan. Ada yang menarik pada pentas musik di Jones Hall for the Performing Arts, Houston, Texas. Gedung yang merupakan rumah bagi kelompok Houston Symphony, malam ini menampilkan kelompok gamelan of the New Moon sebagai bagian dari Song of the Earth Festival. So the Songs of the Earth Festival is a 2-week project where we're looking at all of the connections between East Asian music and European music. So we're just looking at that kind of cross-cultural conversation over these 2 weeks in the festival. Koneksi antara gamelan dan musik barat ditampilkan dengan memainkan karya komponis Prancis terkenal Claude Debussy. Debussy terpesona melihat penampilan gamelan pada tahun 1889 dan terinspirasi untuk menggabungkan elemen gamelan pada string quartet. The second movement of this particular quartet, Debussy, starts with pizzicato, and it has a lot of rhythmic pattern underneath, layering on top of each other. So it sounds a lot like gamelan, I would say, because pizzicato is something that we do with our fingers, and it sounds more percussive than when we use a string or bow. Houston Symphony yang terbentuk tahun 1911 memang mempunyai misi menampilkan pertunjukan terbaik dari semua jenis musik. And what I hope with the audience is that we encounter a lot of people that have never heard gamelan music before. That's one of our missions, and our mission is to educate people about gamelan music. Dari Houston, Texas, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA.